Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 58. Dengan begitu kita tidak akan menjadi berada di luar batas. Bukankah begitu? Sarah menggelayut manja. Bibirnya yang merah basah itu membuka saat dia mengungkapkan kalimat yang diakhiri tanya itu. Istriku ini semakin pintar saja sekarang. Bahkan kataku sendiri telah bisa dia copy paste dengan sempurna. Raka terkekeh lalu dengan gemas melancarkan sebuah ciuman di bibir sang istri. Aku adalah murid yang pintar, sambut Sarah sambil cekikikan ketika Raka menggigit kecil bawah bibirnya. Dan murid yang pintar tak akan menjadi mahir jika tidak ada guru handal yang mendidiknya. Raka menukas. Kedua tangannya melekat erat di atas panggul Sarah menekan ke depan dengan begitu nakal. Sarah tak menjawab lagi, dia sibuk menyambut ciuman sang suami yang tiba-tiba memanas begitu saja. Ayolah, sayang. Kenapa kamu memancingku begini dan menjadi begitu bersemangat di siang bolong begini? Raka kewalahan dengan sikap sang istri yang sedikit agresif. Aku senang jika akhirnya aku kehilangan kantorku di sini. Karena dengan begitu aku bisa mengklaim tempatmu ini sebagai tempatku. Sarah tertawa, melepaskan ciumannya. Sementara Raka mengejar bibirnya dengan penasaran. Akhirnya kamu memberikan ruangan itu padanya? Kamu mengalah begitu saja. Raka mengernyitkan dahinya pada Sarah. Sebenarnya aku tidak memberikan kepada Sally, tetapi aku menyerahkannya kembali kepada Mama. Karena biar bagaimanapun posisinya adalah komisaris di sini. Biarlah dia memilikinya atas nama jabatannya meskipun aku tahu Papa tidak menginginkannya. Mamamu selalu berkata padaku, hormatilah orang tua sebagaimana mestinya anak melakukannya terlepas sejahat apapun dia. Karena setiap niat baik kita akan membuat kita menjadi 1000 kali lebih baik. Mata Raka berbinar terpesona menatap pada Sarah. Dia tak pernah menyangka istrinya itu selalu bisa bersikap bijak dalam segala situasi dengan mempertimbangkan segala hal. Dimanapun aku berada, jika aku berada di dekatmu, rasanya tak ada yang lebih penting lagi. Kamu tidak keberatan kan, kalau aku hijrah ke ruanganmu? Sarah memicingkan matanya pada Raka, melihat wajah suaminya yang seperti terpekur ke arahnya. Aku keberatan. Akhirnya suara Raka keluar dengan mimik serius. Kamu keberatan? Sarah melepaskan tangannya dari leher Raka, dengan pias yang berubah pula. Apa kamu tak ingin aku sering berada di sini? Aku keberatan. Karena itu bisa membuatku tak bisa membedakan di mana ranjang di mana meja kerja. Raka tergelak melihat wajah emak yang penuh penghakiman itu muncul di permukaan wajah cantik sang istri. Kamu nakal sekali, sayang. Sarah mencubit perut sang suami dengan cemberut, tapi Raka sudah memeluknya dengan gemas, menyosor seperti bebek mencari cacing di wajah sang istri. Sarah menggeliat dengan mimik kesal yang yang membuat Raka tak tahan untuk tak menciuminya bertubi-tubi. Jemari Sarah naik ke kepala Raka, memasukkan tangannya di sela rambut sang suami, menjambaknya dengan mesra. Tangan Raka sendiri sudah turun dari pinggang sampai ke panggul, meremasnya dengan lebih provokatif. Bibirnya, ketika jemari nakal itu berselancar semakin jauh, menyusup ke sana kemari. Sayang, jangan begini. Sarah akhirnya berbisik dengan parau. Aku harus bagaimana? Kamu yang memulai. Raka terus bergerilya. Aku hanya main saja tadi, bisik Sarah, dengan raut memohon supaya Raka menghentikan gerakannya yang semakin liar. Sayang, jangan begini. Sarah akhirnya berbisik dengan parau. Dia tak menolak tapi mulutnya meracau seperti keberatan. Aku harus bagaimana? Kamu yang memulai. Raka terus bergerilya. Tangannya menyasar tak bisa diam ke sana kemari, menyusup di antara celah kemeja yang dikenakan oleh Sarah. Aku hanya main saja tadi,
bisik Sarah. Dengan raut memohon supaya Raka menghentikan gerakannya yang semakin liar. Jika Raka terus melakukannya, dia khawatir tak bisa menahan dirinya juga. Undur tak ada di sini. Lumayan Kukuk tak perlu khawatir dipelototin tiba sama Rae. Raka terkekeh. Tampak puas dengan senang dengan ketidakhadiran CCTV kecil mereka itu. Memangnya Kukuk itu bangun? Tanya Sarah sembari mendelik pada suaminya itu. Kukuk tak bisa melihat kamu langsung melek. Sahut Raka dengan nada parau. Dia hanya bisa menelan salivanya. Ketika tangan Sarah menahan gerakannya dengan sebuah cengkeraman. Astaga, Kukuk ini memang luar biasa. Sarah tertawa mendengar sahutan Raka. Si Kukuk ini paling kenal tempat favoritnya. Jadi, sayangku, aku sarankan, kamu diam saja. Kita gunakan ruang kerja keramat ini seefisien mungkin. Raka mulai menyerang dengan ciuman yang lebih panas. Ritmenya semakin tak sabaran. Sarah menggelinjang geli. Tanpa sadar dia menyambut ciuman Raka. Menarik erat tubuh sang suami lebih menempel ke badannya. Membuat setiap gerakan mereka menimbulkan gesekan. Gesekan menggoda iman. Oh, astaga. Kamu selalu saja membuatku bergairah. Raka mengoceh dengan nafas tersengal. Tok, tok, tok. Pintu diketuk. Membuyarkan pelukan keduanya yang saling mengait tak jelas di badan masing-masing. Astaga, siapa sih yang sibuk sekali siang begini? Raka mengomel sementara Sarah menarik tubuhnya dan merapikan pakaiannya yang berantakan dengan pias merah jambu. Ini memang kantor. Sayang, kita yang sibuk sendiri. Sarah tergelak melihat bagaimana raut penasaran sang suami itu kesal bukan kepalang karena ritualnya terpaksa cancel. Ini pasti Rian. Kalau dia tidak membawa hal yang penting, ku buat dia jadi sate keong. Rutuknya sembari menenangkan si Kukuk yang melemas setelah sempat upacara tegap sempurna sesaat di dalam kediamannya. Sudahlah. Kita lanjutkan di rumah saja. Sarah menepuk pipi sang suami sambil mengedipkan matanya. Kamu yang menggodaku duluan. Si Kukuk sudah adem ayem. Lo tadi. Omel Raka. Kukuk ini keterlaluan juga. Tadi subuh sudah dikasih sarapan. Ini kok masih lapar saja. Sarah tak bisa menahan tawanya. Sambil merapikan kerah baju sang suami yang sebagian berdiri sebagian terlipat. Makan siangnya belum? Sahut Raka. Sempatnya mencium kepala sang istri. Tok, tok. Pintu itu diketuk lagi. Sepertinya memang tak sabar. Masuklah. Raka menjawab ketukan pintu itu dengan wajah sedikit masam. Sementara Sarah menjauh dari suaminya itu. Masuk ke dalam toilet sambil tersenyum sendiri. Mengingat tingkah nakal mereka berdua siang ini. Pintu terbuka dari luar. Tampak Rian muncul dengan wajah menunduk. Sangat jelas rautnya segan serta sedikit tak enak. Dia tahu kedatangannya itu mengganggu bosnya itu. Maaf. Saya mengganggu, Pak. Ucapnya sambil membungkuk. Asistennya yang ini bersikap sangat formal berbeda dengan Dea yang jauh lebih luwes bahkan masih bisa bercanda dengan bosnya. Mungkin karena dia masih terlalu baru sehingga masih begitu canggung atau keculunannya itu memang sudah melekat erat. Tahu saja kalau sudah mengganggu. Gerutu Raka dalam hati. Tetapi wajahnya tanpa ekspresi. Menampilkan wibawa di depan bawahannya itu. Ada apa? Tanya Raka kemudian. Dengan alis yang dinaikkan. Tak berminat menanggapi basa-basi sang asisten. Seseorang ingin bertemu dengan Bapak. Sahut Rian dengan terbata. Siapa? Sudah ada janji. Raka mengangkat wajahnya dari lembaran kertas setelah sempat berpura-pura sibuk. Belum ada janji, Pak. Tapi beliau bilang ingin bertemu dengan Bapak karena Pak Rudiat sedang berada di luar negeri sekarang. Rian menjawab dengan sedikit lebih tenang. Bosnya itu tak menampakkan kekesalan. Dia yakin Pak Bos ini tadi memang tidak terlalu terganggu dengan kehadirannya. Oh, Papa memang sedang ada urusan ke Jepang kemarin.
Ada pertemuan yang harus dihadirinya bersama Kak Edgar. Apakah hal ini tidak menunggu Papa datang saja? Raka bertanya dengan enggan. Rasanya dia sedang tidak ingin bertemu siapapun. Pikirannya separuh di kegiatannya yang sempat tertunda tadi. Ibu Dian, sekretaris Pak Rudiat yang merekomendasikan supaya bisa bertemu dengan Pak Raka saja atau kalau bisa dengan Bu Sarah sekaligus, kata Ibu Dian. Sahut Rian lagi. Sekarang alis Raka bertaut dengan heran dan penasaran. Apakah sepenting itu? Tanya Raka kemudian dengan penuh selidik. Saya juga tidak tahu Pak. Jawab Rian. Cepat. Ada apa? Sarah yang baru keluar dari toilet nampak sedikit bingung. Melihat Raka dan Rian terlihat begitu serius. Sepertinya kita akan menerima tamu siang ini. Sahut Raka pada sang istri. Sesaat dia melirik pada Sarah yang sudah rapi jali seolah tidak terjadi apa beberapa saat yang lewat. Sarah sejenak menanggapi dengan dahi yang berkerut. Kamu sudah tanya dengan Ibu Dian mengenai hal apa ini? Tanya Raka lagi. Mencecar pada Rian. Ibu Dian hanya bilang, hanya Pak Raka atau Ibu Sarah yang bisa menanganinya. Sekarang Raka terlihat menjadi sangat antusias sekaligus penasaran. Di mana orangnya? Suruh saja dia menemuiku sekarang. Raka menyandarkan punggungnya di kursi kerjanya. Mempersilahkan Rian untuk membawa tamu yang mendesak itu segera. Tidak bertemu di kantor ini, Pak. Rian menjawab ragu. Lalu, di mana? Raka mengernyit dahinya dengan pandangan sedikit bingung. Dian telah mengatur pertemuan Bapak dengan orang itu di sebuah restoran. Setengah jam lagi. Jawab Rian sambil merapihkan kacamatanya dengan gugup. Ditatap berbarengan oleh kedua orang bosnya itu membuat dirinya salah tingkah. Sarah dan Raka saling berpandangan. Sepertinya ada sesuatu yang bersifat rahasia yang bahkan tidak bisa dibicarakan dengan sembarangan di kantor mereka. Baiklah. Aku dan Bu Sarah akan menemuinya siang ini. Akhirnya Raka menyetujui pertemuan mendadak itu. Raka tahu, jika sekretarisnya mengatur sesuatu dengan begitu detail, maka hal itu pastilah sangat penting. Hal seperti itu memang jarang terjadi. Tapi jika sekretaris ayahnya itu sampai turun tangan menjadwalkan pertemuan klien atau kolega dengan dirinya berarti hal itu cukup penting dan mendesak. Sarah dan Raka tiba di restoran mewah itu, lewat dari jam 12 siang. Seorang laki setengah baya berdiri menyambutnya, hampir seusia dengan Papa Raka. Selamat siang, Pak. Raka menyalaminya. Dia tak mengenal laki ini. Tapi tidak dengan Sarah. Dia sejenak terpana, sepertinya dia mengenalnya. Om Ferdi. Ya, Sarah, lama tak bertemu. Terakhir kali kita pernah bertemu sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Saat pesta pertunangan adikmu. Sambut laki itu ramah. Raka menatap pada sang istri, sejenak. Dia bahkan tidak tahu jika orang ini hadir di pesta pertunangannya dengan Sally. Sarah menyalaminya dengan santun. Laki ini adalah teman baik papa angkatnya. Rumah mereka dulu berada di satu komplek elit yang sama. Bahkan kadang di waktu senggang, papanya mengundang Om Perdi untuk bermain catur di teras rumah mereka. Kadang mereka jogging bersama sambil mengobrol, waktu Sarah masih kecil. Dia datang tak sendiri tetapi bersama seorang lelaki muda, berpakaian rapi layaknya seorang eksekutif muda. Apa kabar Sarah? Sapanya. Menganggukkan kepalanya, mengisyaratkan bahwa dia mengenal Sarah. Kabar baik, Kak Dodi. Sarah menjawab dengan ramah. Dia pun cukup mengenal Dodi, putra Om Ferdi. Sering bertemu tak sengaja. Dia lebih tua 2 tahun dari Sarah. Mereka berteman saat masih sekolah di SMP yang sama tapi tidak terlalu dekat, karena dia kakak kelas Sarah. Yang terakhir didengar Sarah, Dodi setelah lulus SMA di Surabaya, pindah ke Jakarta dan kuliah di Australia. Dia adalah pewaris tunggal perusahaan garmen milik ayahnya. Lama tak bertemu.
Ucap Dodi sambil tersenyum ramah kemudian menyalami Raka dengan sikap formal. Mereka adalah kenalan lama Papa. Sarah berucap kepada Raka yang tampak sedikit bingung melihat bagaimana Sarah mengenal mereka. Senang bertemu dengan Om Ferdi lagi. Sarah tersenyum dan mempersilahkannya duduk kembali. Surprise rasanya. Setelah bertahun-tahun tak bertemu, Sarah sudah begitu dewasa. Dan Om dengar juga sudah menikah. Padahal dulu kami pindah ke Jakarta. Sali yang bertunangan. Om Ferdi terkekeh sambil mencermati raut wajah Raka. Ini Pak Raka, putra Pak Rudiat itu. Iya, Om, dia suami Sarah. Jawab Sarah. Mengatasi kekakuan antara Raka dengan orang ini. Jenak Om Ferdi tampak bingung tapi kemudian angguk kepalanya. Dia tak tahu banyak tentang apa yang terjadi dengan kehidupan mereka. Meski terakhir yang dia tahu, dia menghadiri pertunangan putra Rudiat dengan Sali, puteri bungsu Wijaya. Tetapi hari ini, dia bertemu dengan orang yang bertunangan itu dengan Sarah sebagai istrinya, puteri pertama Wijaya. Aku baru tahu dari mamamu beberapa bulan yang lalu, jika dia sudah bercerai dengan papamu. Om Ferdi mengawali pembicaraan. Kami bertemu di sebuah acara tidak sengaja. Saat aku kembali ke Surabaya ini, membuka pabrik baru. Sayangnya nomor kontak papamu tak bisa dihubungi. Papa tinggal di Kanada sekarang. Sahut Sarah sambil meraba arah pembicaraan mereka. Dia tak yakin hal penting apa yang berurusan dengan perusahaan mereka yang harus dibicarakan dengan Om Ferdi ini. Ya. Aku dengar juga begitu. Kami berdua lost kontak. Dan sayang sekali beliau sudah tak lagi memegang perusahaan Rudiat, Wijaya Group. Papa hanya ingin merasakan pensiun lebih cepat. Dia tetap orang penting di perusahaan ini. Meskipun tidak terlibat secara langsung lagi. Sarah tersenyum. Melirik pada suaminya yang duduk dengan tenang tanpa sedikit pun menyela. Sebenarnya saya ingin bertemu dengan Pak Rudiat langsung tapi sekretarisnya mengatakan beliau sedang berada di Jepang. Dan saya direkomendasikan bertemu dengan Pak Raka sebagai CEO dan Sarah yang ternyata sekarang adalah pengganti Wijaya. Iya, Om. Saya hanya mewakili Papa dalam hal ini. Selama beliau dalam masa istirahat. Tapi tetap saja kamu adalah komisaris di perusahaan ini. Om Ferdi terkekeh. Apakah ada hal yang bisa kami bantu? Akhirnya Raka angkat bicara. Terdengar luwes dan berwibawa. Ini adalah soal Ibu Mita. Mama Sarah yang ingin menawarkan kepadaku 15% saham perusahaan kalian kepadaku sebagai jaminan pinjaman yang diajukannya kepadaku. Raka dan Sarah terperanjat. Sesaat mereka berdua berpandangan. Mereka tak menyangka jika Mama Sarah bertindak segegabah itu menyangkut urusan perusahaan. Karena aku merasa masih berteman baik dengan papamu. Aku hendak mengkomunikasikan ini dengannya. Tapi ternyata beliau tidak lagi pemilik perusahaan ini. Kemudian, saya rasa berbicara dengan Pak Rudiat adalah hal yang terbaik. Saya juga tidak ingin demi keuntungan pribadi saya bertindak tanpa pertimbangan. Mama mengajukan pinjaman. Sarah mengerutkan kening. Sepertinya mamamu sedang kesulitan keuangan. Dia kehilangan beberapa aset dalam beberapa bulan ini dan terlibat utang karena perjudian. Sarah terhenyak. Dia tak menyangka. Kebiasaan sang mama dahulu semakin jadi sekarang. Dia benar menyesal dengan sikap mamanya yang serampangan ini sehingga mempertaruhkan perusahaan untuk jaminan kepentingan pribadinya. Saya tahu, masuknya orang baru dalam sebuah perusahaan sedikit banyak berpengaruh terhadap intern perusahaan. Apalagi saya tahu benar perusahaan ini latar belakangnya bagaimana. Tidak akan bertahan dan berkembang sejauh ini jika tidak karena solidnya dua pemiliknya, Pak Rudiat dan Pak Wijaya. Karena itu saya ingin membicarakan masalah ini secara heart to heart dengan pemilik resminya yang lain dalam hal ini Pak Rudiat yang diwakilkan Pak Raka dan Sarah sendiri. Saya merasa senang. Pak Ferdi beritikat baik. Mengambil jalur berbicara secara pribadi sebelum mengambil keputusan untuk mengambil alih setengah saham dari Ibu Mita.
Sebagai sesama orang yang paham bisnis, Bapak benar sangat bijaksana. Raka berucap kemudian. Tentu saja jika Pak Ferdi ingin, Bapak bisa saja mengambil alih begitu saja karena Ibu Mita secara hukum dan tertulis memang mempunyai dokumen kepemilikan juga. Terima kasih telah mengkomunikasikannya lebih awal. Saya akan membicarakan hal ini dengan Papa, karena berhubungan dengan perusahaan. Saya hanya merasa tidak baik main belakang. Sementara saya tahu benar siapa Pak Wijaya, sahut Om Ferdi. Om Wijaya, tiba Sarah menatap tajam pada laki setengah baya itu. Apakah Om benar berniat ingin membeli saham itu? Pertanyaan Sarah itu tanpa basa-basi, membuat Raka tak urung menatap sang istri sejenak. Tentu saja jika melihat dari keuntungan, hal ini tidak bisa dilewatkan. Tapi, secara pribadi saya tahu, perusahaan ini milik dua keluarga besar dari awal. Orang baru bukan hal yang cukup diinginkan. Jawaban itu terdengar sangat beralasan. Saya bersyukur Mama datang pada orang yang tepat, bukan pada orang lain. Sarah menghela nafasnya. Jika Om Ferdi berkenan, 2 hari lagi aku dan suamiku ingin bertemu kembali dengan Om Ferdi membicarakan hal ini. Tapi untuk pengajuan pinjaman Mama, aku ingin Om Ferdi membantu saya. Membantu dalam hal apa? Om Ferdi tetap meng-ACC pengajuan pinjaman Mama kepada Om Ferdi, jawab Sarah kemudian. Yang tentu saja membuat Raka sedikit tercengang dengan apa yang diminta oleh istrinya itu. Apakah Sarah mempertaruhkan perusahaan untuk kepentingan sang mama? Sarah memegang lengan suaminya itu, meyakinkannya bahwa dia tahu apa yang sedang dilakukannya. Ada apa denganmu, sayang? Mengapa kamu melibatkan diri dalam urusan hutang piutang mamamu? Raka menatap mata sang istri. Bahkan dia tak menjalankan mobil dari parkir resto itu. Usai pertemuan dengan Om Ferdi dan anaknya karena begitu penasarannya dengan tindakan Sarah yang terkesan begitu gegabah meminta Om Ferdi menyetujui pinjaman mamanya yang berarti menyerahkan setengah saham itu secara tidak langsung pada laki itu. Raka bukan orang yang mudah percaya dengan orang lain dalam dunia bisnis. Sayang, kita beruntung Mama datang pada Om Ferdi meminta pinjaman. Jika itu pada orang lain, maka perusahaan ini akan menjadi bagian dari orang lain. Untuk tetap mempertahankan perusahaan ini menjadi milik keluarga, aku ingin kita berdua bersepakat. Bersepakat apa? Kita membeli semua saham yang dipegang Mama, melalui perantaraan Om Ferdi, tukas Sarah. Raka sejenak menatap istrinya tajam. Dia bukan tidak terfikirkan untuk melakukan itu. Hanya saja Raka mempertimbangkan banyak hal termasuk bahwa dia belum mengenal Pak Ferdi itu dengan benar. Kenapa tidak kita yang membelinya langsung? Bukankah itu tidak beresiko? Karena Mama tak akan menjualnya kepada kita. Dia lebih rela menjualnya kepada orang lain dan menghancurkan perusahaan ini andai dia bisa melakukannya. Untuk membalas dendam dan sakit hatinya pada Papa, padaku ataupun padamu. Aku tahu benar sifat Mama. Sarah membalas tatapan Raka. Tapi apakah Om Ferdi itu bisa dipercaya? Aku jauh lebih percaya Om Ferdi daripada Mama. Om Ferdi tidak akan membicarakan ini secara rahasia di belakang Mama dengan kita, jika dia mempunyai niatan yang tidak baik. Bahkan, lebih menguntungkan baginya mengambil alih saham Mama daripada membicarakan hal ini lebih dulu dengan kita, sahut Sarah. Bagaimana caranya kita yang mengambil alih saham itu dari Mamamu tanpa terlibat langsung? Pertanyaan Raka tidak lagi seperti tidak tahu, tapi pertanyaan itu lebih pada menguji kematangan rencana sang istri. Raka benar ingin meyakini bahwa istrinya itu benar mengerti dunia bisnis dan apa yang sedang dilakukannya. Karena kolega, rekan bisnis dan sesama pengusaha kadangkala tidak sepolos dan semanis bibir mereka. Wajah mereka bisa saja menjadi 10 demi mendapatkan keuntungan sepihak. Tak ada yang benar jujur, karena uang kadangkala mengalahkan ketulusan.
Biarkan Mama mengajukan pinjaman pada Om Ferdi dan Om Ferdi menerimanya. Mama menyerahkan 15% saham itu pada Om Ferdi dan pastinya menilik dari kemampuan Mama berbisnis yang hampir tak berpengalaman. Dia tak akan bisa membayarnya. Kita akan membeli saham itu. Berikut menawarkan bunga di atas pinjaman Mama sebagai keuntungan bagi Om Ferdi. Kita hanya menggunakan Om Ferdi supaya Mama menyerahkan 15% terakhir di tangannya. Sehingga akhirnya semua saham perusahaan ini tetap aman kembali kepada keluarga. Papaku tentu sependapat dengan rencana ini. Daripada perusahaan ini dimasuki oleh orang asing karena keserakahan Mama, dia akan merasa sedih karena usahanya puluhan tahun bersama papamu akhirnya di bawah wewenang orang lain. Sarah menghela nafasnya sesaat. Jika Mama masih gila dengan judi dan hidup foya-foyanya, dia tentu tak akan pernah merasa cukup. Sisa saham itu tak akan bertahan lama di tangannya. Aku tidak melakukannya karena rasa dendam pada Mama tetapi lebih kepada bagaimana menyelamatkan semuanya dari tangan orang lain. Mama bukan orang yang bisa kendalikan. Tapi, Om Ferdi aku rasa bisa kita coba ajak kerja sama. Sarah menjelaskan dengan begitu runtut semua yang direncanakannya. Raka menatap sang istri. Dia tak pernah menyangka. Sarah bahkan lebih cerdas daripada yang dipikirkannya. Aku ingin kamu membicarakan hal ini pada papamu. Supaya tidak menjadi salah faham. Karena itu aku meminta waktu 2 hari lagi. Untuk kita bertemu kembali dengan Om Ferdi. Raka masih tak berkedip memandang Sarah. Bahkan dia telah mempertimbang setiap langkahnya sedetil mungkin. Papamu tak salah memilihmu sebagai komisaris menggantikannya. Ucap Raka lirih. Dia tak perlu bicara lagi. Sarah telah memegang kendali sejak Om Ferdi berusaha menawarkan kerjasama. Sarah memang berbakat dalam segala hal. Sayang. Rasanya aku punya partner bisnis yang ulung sekaligus partner ranjang yang luar biasa. Raka terkekeh. Dan sebuah cubitan Sarah menyusup di sela pinggang sang suami. Ayo, cepat kita pergi dari sini. Lihatlah juru parkir itu dari tadi memelototi kita. Dia pikir kita berbuat mesum di sini. Sarah mencibir pada Raka. Bersambung dulu ya teman-teman.